sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong hanya panggil 9 pemain abroad ke timnas Indonesia, satu nama terpaksa dicoret. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi merilis 25 pemain yang akan membela skuad Garuda di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjalani laga melawan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Pertandingan ini sangat krusial untuk memastikan langkah Indonesia di babak kualifikasi. Demi meraih hasil terbaik, skuad Garuda mencoba turun dengan tim terbaiknya. Selain itu, pemain yang berkarir di luar negeri dalam kurung abroad juga akan dipanggil pulang. Total ada 9 pemain yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong. Dari Liga Malaysia, Jordi Amat dan Jordi Amat Johor Darul Tazim Football Club dan Sadil Ramdhani dalam kurung Sabah Football Club akan menuju skuad Garuda. 2 nama lain yakni Asnawi Mangkualam dalam kurung Jeonnam Dragons dan Pratama Arhan dalam kurung Tokyo Verdy. Sementara itu ada Elkan Bagot dalam kurung Ipswich Town yang baru saja membawa hasil positif di Piala Carabao dengan mengalahkan Wolves. Kabar baik lain yakni terkait pemanggilan Sandy Walsh dalam kurung Cafe Mechelen. Dia sebelumnya dikabarkan mengalami gegar otak ringan saat bermain di klubnya pada ajang Liga Belgia. Shaina Patinama dari Viking FK juga akhirnya bisa merapat ke skuad Garuda. 2 wonderkid timnas Indonesia yakni Rafael Struijk dalam kurung ADO Den Haag dan Marcelino Ferdinand dalam kurung KMS Kadeinse juga akan merapat. Fix laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dipindah ke SUGBK. Pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dalam kurung GSJ Palembang. Namun hingga hari ini Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Mark Klok DKK sendiri akan menjalani pertandingan di Stadion GSJ pada 12 November mendatang. Setelah kondisi yang tidak memungkinkan, laga ini akhirnya dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, kita sudah dapat informasinya. Laga timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke Stadion GBK. Laga ini akan mendapatkan perhatian penuh karena masuk dalam kalender FIFA. Sementara laga internasional ini mensyaratkan agar tidak ada sekecil apapun gangguan, tambahnya. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Sedih kita ini yang ketiga kalinya kita Palembang batal jadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional. Yang pertama Piala Dunia U20, yang kedua event U17, dan ini yang ketiga babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Sudah dididik dari timnas U19 Indonesia, gelandang hasil eksperimen Shin Tae-yong siap debut di timnas Indonesia. Akan masuk dalam daftar 25 pemain yang akan berlaga melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia sebelumnya jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Diprediksi ini adalah langkah pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan menit bermain pada pemain mudanya. Dia tampil penuh sejak menit pertama saat melawan timnas U23 Taiwan dan Turkmenistan. Akan bermain penuh dalam 90 menit dan tidak diganti selama pertandingan. Selain itu, posisinya juga berubah dari gelandang serangan menjadi gelandang tengah.
Keputusan Sintayong bisa dibilang tepat karena permainan Arkan cukup solid saat mendapatkan kepercayaan di lapangan jauh sebelum ke timnas U23 Indonesia. Sintayong sudah mencium bakat Arkan Fikri. Arkan saat itu bermain di Piala AFF U19 2022 dan mendapatkan menit bermain yang cukup. Sukses mencuri hati Sintayong, Arkan kemudian dibawa ke timnas U20 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Demi persiapan yang matang, pemain muda ini menjalani TC jangka panjang di bawah didikan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Bisa dibilang dia adalah satu pemain yang ditemukan Sintayong dan terus dibawa berkembang melalui timnas kelompok umur. Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia. PSSI baru saja merilis daftar pemain yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut, Sintayong memanggil sebanyak 25 pemain. Dari 25 nama yang ada, 3 diantaranya merupakan pemain Persib. Mereka adalah Mark Klok, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Ini sekaligus menjadikan Persib sebagai tim yang mengirimkan wakil terbanyak. Lebih lanjut, Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija kompak mengirimkan 2 wakil. Dari Persikabo 1973 ada Dimas Derajat dan Syahrul Trisna. Witan Sulaiman dan Rizky Ridho mewakili Persija. Sedangkan dari Dewa United ada nama-nama seperti Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Sementara itu ada cukup banyak pemain dari luar negeri yang dipanggil. Tepatnya Sintayong memanggil sebanyak 9 nama. Rinciannya sebagai berikut: Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Sadil Ramdhani Pratama, Arhan Asnawi, Mangkualam Sandi Walsh, Saine Patinama, Rafael Struijk, Ilkan Bagot,